Ustaz, lebih baik satu apa dua, Ustaz? Jamaah, lebih baik satu atau dua? Masya Allah. Ini kalau emak-emak denger tuh, jamaah, turun lagi botol ntar. Kita kayaknya salah pilih masjid, jamaah. Ini kajian kita kalau emak-emak di atas nanti loncat lagi botol lagi. Kayaknya harus dikasih apa? Astagfirullahaladzim. Baik, sebagian ulama mengatakan kalau mampu dua, tiga dan empat. Sebagian lagi mengatakan enggak. Yang lebih baik itu satu. Kalau cukup dan sudah memenuhi hajatnya. Artinya kalau engkau dengan satu itu cukup, hajatmu semua terpenuhi, tujuan pernikahan itu semua sudah engkau raih dalam rumah tanggamu, cukup satu. Karena nikah lagi itu ngundang badai. Mau tidak mau, antum pikir rumah tangga Nabi SAW tenang-tenang aja, jemaah? Ribut kadangkala istrinya, berantem istrinya, berantem istri Nabi. Sampai Nabi SAW meninggalkan semua istrinya. Jadi kalau antum dengar cerita dulu, ada orang istrinya 4 tidurnya di masjid. Iya. Cerita seorang ustadz, Masya Allah. Ustadz itu senang cerita sama anak. Ini orang Masya Allah, sebelum subuh selalu ada di masjid, azan. Ya Allah, apa rahasianya antum bisa selalu sebelum waktu azan sudah di masjid? Dua istrinya, Mas, kata dia. Oh, bisa dicoba ini, kata dia. Nikah dia, jamaah, Masya Allah. Betul, jamaah, sebelum subuh dari masjid dia lihat, kamu kok di sini? Iya, nggak bisa tidur di rumah, kata dia. Akhirnya tidurnya di masjid, jamaah. Makanya dia selalu azan subuh. Itu temennya sama, setelah nikah lagi di masjid tidurnya. Artinya ada orang yang memang nggak berhasil, yang tidak bisa memanage konflik yang terjadi. Rasulullah SAW bertahun-tahun berusaha memperbaiki istrinya. Akhirnya beliau melihat, oh kayaknya harus diberhentikan bergaul sama istrinya, didiamkan semua istri. 1 bulan beliau nggak tidur di rumahnya, tidur di kebun. Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya minta tambahan nafkah, yang satu ribut minta keadilan, sampai kirim Fatimah, mintakan keadilan kepada bapakmu. Itu istri-istri Nabi sampai ngutus putri Nabi SAW. Artinya ketika orang menikah lebih dari satu, mau tidak mau konflik itu terjadi. Wajar, jamaah. Antum bininya satu ribut, bininya satu. Gimana kalau 2? Enggak, Ustaz, ini gara-gara 1. Kalau 2 insya Allah Ustaz tenang, Ustaz. Ada orang yang mungkin berhasil sukses, jamaah, tapi tetap konflik itu terjadi. Makanya kalau bicara, sebagian ulama mengatakan, ini ada 2 pendapat ulama memang. Mana yang lebih utama? Nikah 2 atau 1? Sebagian mengatakan 1. Kalau itu sudah memenuhi kebutuhanmu. Tujuan pernikahan sudah semua terpenuhi, maka cukup 1. Seorang ulama Syafi'iyah, As-Saymari atau As-Saymari, nah As-Saymari, disebutkan dalam kitab Majmu' Nawawi insyaallah, dia mengatakan illa annal mustahab
an la yazida ala wahidatin. Ketika dia berbicara tentang poligami, lalu dia sebutkan, menurut dia nih, yang dianjurkan itu tidak menambah lebih dari satu. La siyama fi zamanina hadha. Apalagi di zaman kita sekarang. As-Saimari ini meninggal tahun 405 Hijriah. 1000 tahun yang lalu jamaah. Dia sudah pening ngelihat masalah ta'adud di zaman dia. Dia mengatakan menurut dia, ini pendapat. Nah, katakan pendapat. Di zaman kita kalau cukup satu lebih baik satu. Kenapa? Karena mau tidak mau ada yang menikah lagi, anaknya jadi korban. Sampai ada cerita bagaimana anak itu tulis surat menceritakan kondisi rumah tangganya, rumah tangga bapaknya. Sakinah yang diinginkan hilang. Anak-anak melihat selalu bapaknya ribut sama ibunya. Ibunya mungkin yang nuntut cerai terus-terusan. Si suami kebingungan. Ada yang tanya sama seorang syekh, "Syekh, ana nikah dua, Syekh." Alhamdulillah, kata dia. Tapi istri ana sekarang yang pertama kayak orang kesetanan. Iya jangan. Kayak orang kesetanan. Sampai dia nggak tahulah teriak-teriak, nanti reda, nanti rame lagi, ribut. Akhirnya anak-anak nggak terurus. Apa yang harus ana lakukan, Syekh? Apa yang harus ana lakukan? Ana ceraikan istri ana yang pertama, atau ana tetap berdua, atau ana ceraikan yang kedua? Kalau antum pilihannya yang mana, coba? Nah, antum, iya. Pakai baju hijau. Gimana? Cukup satu. Ini udah dua istrinya, cukup satu. Antum mau satu aja? Nggak mau nambah? Kenapa? Takut. Ya. Fadhol. Kasihkan ke dia jamaah. Akhirnya Syekh merasa memberikan nasihat, kayaknya engkau ceraikan istri yang kedua. Kalau memang sakinah nggak ada di rumah, apa gunanya sekarang? Pikirnya orang tuh kalau nikah 2, 3, 4 kan Masya Allah, malam ini di rumahnya fulana, dibukain pintu ke rumah fulana, ini ke rumah istri tua, yang ada teriak-teriak, astagfirullah, tutup lagi, buka, astagfirullah. Antum kemana sakinah yang ingin itu jamaah? Antum berpikir ke rumah istri muda sakinah, antum kepikiran sama istri pertama. Wah Ustaz, anak termasuk orang yang tega Ustaz, kepikiran terus sama dia. Subhanallah. Kemana al-wafa, kemana al-ihsan? Sekarang yang jadi korban bukan cuma istri, anak-anak jadi korban. Itu bingung. Anak tidak terurus. Maka Syekh memberikan wasiat, kalau engkau nggak mampu sudah memanage konflik, cukup satu sudah. Yang mana yang diceraikan? Syekh itu menasehati, ceraikan yang kedua. Nggak punya anak dan minta maaf sama dia. Karena tentunya lebih berat sama masa depan anak-anaknya daripada sang ayah hanya memikirkan kenikmatan sesaat. Kalau memang nggak mampu. Al-Mirdawi yang madhabnya Hambali mengatakan wa yustahabbu aidan an la yazida ala wahidah, dan dianjurkan pula untuk tidak menambah lebih dari satu. In hasala bihal i'faf, kalau itu sudah cukup menjaga kehormatan dirinya, ala sahih minal madhab, itu pendapat yang sahih dalam madhab dikatakan oleh dia dalam mazhab Hambali. Wa jumhurul ashab istahabbu an la yazida ala wahidah, dan jumhur dari ulama Hanabila dia sebutkan mereka
ya lebih menganjurkan untuk satu. Kalau cukup jamaah. Bicara kalau cukup. Kalau nggak cukup antum tambah. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan al-iqtisaru 'alal wahida aslam. Memiliki satu istri itu lebih selamat. Walakin ma'adzalik, tapi dengan pendapat ini, idza kana al-insan yara min nafsihi anna al-wahida la takfi. Kalau dia tahu satu nggak cukup buat dia. Tidak cukup dia dengan satu. Karena ada jemaah. Anak nggak cukup satu. Apalagi mungkin istrinya sakit atau gimana. Fa innana na'muruhu bi ayyatazawwaj tsaniya wa tsalitsa wa rabi'ah. Kalau satu nggak cukup, maka kita suruh dia nikah 2, 3, 4 dengan syarat adil. Hatta yahsulalahu tuma'nina. Sampai hidupnya tentram. Wa ghaddil basar wa rahatin nafas. Dia alhamdulillah kalau sudah 4 ini ana baru tenang. Ada orang yang seperti itu ya. Tapi ada orang yang satu udah cukup. Aduh satu nggak habis susah. Alhamdulillah. Ada yang seperti itu, maka cukup satu. Tapi sebagian ulama mengatakan tadi enggak. Yang lebih utama kalau engkau mampu 2, 3, 4 tentunya harus menghadapi resiko yang ada.